يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين، وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين. ونخص خاصة إلى مؤلف هذا الكتاب العلامة الشيخ محمد بن عمر النووي البنتاني، أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومهم وببركة أسرارهم ونفاتهم ويعلي درجاتهم في الجنة. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ثم إلى أرواح المؤسس بهذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن أنفق ومن بنى بهذا المسجد. إن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن صدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatizah wal ustazah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, jamaah majelis subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus DKM Masjid Al Hidayah Al Mukarram Ustaz Bapak Haji Eko serta jajarannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sihah wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patut kita syukuri karena dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah,
kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, rumah daripada rumah Allah, dalam rangka kita untuk mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan segala amal ibadah baik yang wajib ataupun yang sunnah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Tanqihul Qaul Al-Hasis yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, yang pada kesempatan ini kita akan mencoba mengambil judul yang berikutnya, yaitu judul Fadilah As-Salati 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, keutamaan bersalawat ataupun mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. Amin. Al-babu fi fadilatis salati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menjelaskan tentang keutamaan ya mengucapkan ataupun bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering kita dengar dari para asatidzah ya, para muballigh kita tentang perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita selaku orang-orang yang beriman untuk bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang dalam ayat itu kita sudah sama-sama mungkin hafal ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya. Allah katakan innallaha wa malaikatahu. Sesungguhnya Allah ya dan juga para malaikat yusalluna 'alan nabi. Ya, mereka itu apa? Bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tuh. Makanya kita selaku orang beriman diperintahkan. Allah bilang, "Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima." Ya, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian semua kepada siapa? Kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, tentunya kita akan ya mencari apa sih sebenarnya rahasia ya ataupun keutamaan yang ada sehingga Allah dan para malaikat mereka semuanya apa? Bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita lihat di sini dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Tanqihul Qaul Al-Hasis. Ya. Kata beliau, qala ba'du sahabah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tuh. Berkata para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tuh. Sallallahu asyran liman shalla alaika marratan wahidatan. Ya. Kata para sahabat, Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat sebanyak 10 kali apabila kalian mengucapkan salawat kepada Nabi 1 kali saja. Ya. Maksudnya Allah akan bersalawat artinya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmatnya
ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apanya? Kasih sayangnya kepada siapa? Kepada orang yang bersalawat kepada Nabi sebanyak 1 kali, tapi Allah memberi ganti berapa? 10 kali lipat. Ya, kita kan kadang bertanya, kok begitu besar pahalanya? Ya, karena kan kita tahu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya adalah salah seorang nabi yang menjadi kekasih Allah, ya, salah seorang nabi yang menjadi apa, ya, imamul anbiya wal mursalin, ya, pemimpin para nabi dan para rasul, ya. Loh kok bisa, kan secara keberadaannya saja Nabi Muhammad adalah nabi yang paling akhir, ya, kok bisa dijadikan sebagai seorang apa? Pemimpin para nabi dan para rasul, ya. Ternyata di situ, ya, Allah Subhanahu wa taala Sang Khalik telah lebih mengetahui akan apa? Keberadaan seorang nabi yang menjadi nabi akhir zaman itu akan membawa rahmat buat siapa? Sekalian alam. Ya, sehingga dalam apa namanya? Kitab Injil dan Al-Qur'an yang ada sekarang juga sudah menjelaskan, ya, Nabi Isa beliau mengatakan kepada umatnya, wa mubasysyiran birasulin, yaitu dan kami berikan kabar gembira akan ada seorang rasul, ya, itu rasul mimba di ismu Ahmad, ya, setelah aku ini akan datang seorang nabi yang namanya siapa? Ahmad, ya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, padahal jarak antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa itu, ya, nggak kurang dari 600 tahun. Ya, tapi sudah di apa? Dijelaskan dalam kitab-kitab terdahulu yang terlebih dahulu Allah turunkan sebelum kitab suci Al-Qur'anul Karim, ya. Nah, makanya di sini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran, ya, yang begitu besar bagi siapa saja yang mau bersalawat kepada Nabi 1 kali saja, akan tetapi Allah akan membalas berapa kali? 10 kali lipat tuh, ya. Nah, ada yang bertanya di sini, salah seorang sahabat, hal dzalika liman kana hadiral qalb? Ya, apakah kata seorang sahabat ini, ya, ganjaran 10 kali lipat itu yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada orang yang bersalawat kepada Nabi 1 kali itu apabila dia saat bersalawat menghadirkan hatinya, ya. Artinya mengharuskan hatinya itu harus hadir atau tidak saat mengucapkan apa? Salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dijawab, qala la, ya, tidak mesti, ya, sekalipun orang yang bersalawat itu tidak menghadirkan hatinya, artinya hanya sekedar mulutnya saja yang berbicara, ya, mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu yang akan Allah berikan ganjaran berapa? 10 kali lipat. Coba bayangkan. Padahal sekedar mulut doang yang ngomong. Ya, tuh. Ya, tuh. Bal huwa likulli musallin ala ghafil. Ya, tuh. Bahkan orang yang bersalawat kepada Nabi sekali itu meskipun di dalam keadaan ghafil, dalam keadaan lalai, tuh, ya, wa yu'tihillahu amsalal jibal. Allah akan memberikan ganjaran pahala sebesar gunung. Itu yang gofil. Ya, kalau yang tadi nggak menghadirkan hati 10 kali lipat. Ya, yang gofil berapa? Sebesar gunung. Bayangkan. Ya, gunung apaan kita nggak tahu, udah tinggal jelasin gunung apaan di sini. Ya, yang penting kajabal, ya, seperti gunung. Apakah gunung Uhud, apakah apa Jabal Nur, apakah gunung Salak, nggak tahu lah tuh. Ya, karena nggak dijelasin sebesar gunung apanya itu. Ya, pokoknya gunung lah, ya. Tuh. Tapi biasanya dalam berbagai redaksi hadis yang dijadikan masal atau perumpamaan itu gunung Uhud biasanya. Ya, seperti kita melaksanakan sholat jenazah mendapatkan berapa kirot itu?
Ya, 2 qirot. Ya, para sahabat bertanya, "Wa ma huwa qiratu ya Rasulullah?" Apa sih yang dimaksud dengan qirot? Nabi jawab, kamisli jabali Uhud. Seperti apa? Gunung Uhud, ya. Yang pasti nggak mungkin Gunung Salak, nggak mungkin. Ya, karena Gunung Salak adanya di ya, jauh di sini ya, bukan di sana. Ya, baik. Iya. Wal malaikatu tad'u lahu. Ya, dan para malaikat juga ikut mendoakan ya orang-orang yang bersalawat kepada Nabi meskipun dia dalam keadaan lalai. Didoain Pak sama Nabi Pak. Bu, Ibu ya. Bu didoain sama para malaikat enak nggak Bu? Enak ya. Ibu-ibu minta doa selalu minta doa ya, Pak Eko doain saya biar sehat udah jadi enak banget ya. Apalagi minta doa dari siapa? Para malaikat tuh ya. Di sini kita nggak perlu minta dah. Cukup kita berselawat malaikat udah paham. Ya, ngapain tuh doa malaikat tuh? Ya, tuh. Wa tastaghfiru lahu. Ya, dan yang didoakan oleh malaikat itu juga apa yang untuk memintakan ampun bagi orang yang berselawat tadi itu. Meskipun dia dalam keadaan lalai. Ya, Bu ya. Sering saya katakan, kita ini orang Indonesia yang banyak ada dosa apa hal? Banyakkan dosa kita. Ya, tuh wajar aja dah. Ya, kalau kita banyak dosa. Kenapa ya? Karena kita juga banyak masalah di dunia ini kan. Ya, sehingga ketika kita kurang bisa menyikapi permasalahan yang ada, yang keluar akhirnya apa tuh? Ya, kata-kata yang kurang pantas untuk kita ucapkan. Ya, nah itu pasti akan mendatangkan suatu dosa. Ya, nah. Wa amma idza kana hadirul qalb. Ya, adapun bagi orang yang bersalawat dan dia menghadirkan hatinya waktu sholat, ya, saat dia bersalawat, fala ya'lamu qadri zalika illallah ta'ala. Enggak akan ada yang tahu berapa besarnya pahala yang Allah akan berikan kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena yang memberi pahala ganjaran itu Allah. Ya. Ya, makanya kita kan Allah bilang kalau kita pengen menghitung nikmat Allah nggak mampu dah kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya. Nikmat Allah kita pengen hitung pakai jari kagak bisa. Jadi kita cuma 20. Ya, tuh. Mau yang banyakkan lagi ratusan, ribuan, jutaan. Lebih dari itu Bapak Ibu sekalian. Ya, karena Allah sudah katakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita ini sangat-sangatlah banyak. Ya, maka kita selalu dinasihati dalam surah Ar-Rahman, "Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang engkau dustai? Ada nikmat Allah yang kita dustai, banyak Bapak Ibu sekalian. Ya, banyak yang kita dustai itu. Ya, terutama nikmat apa sih Bu? Nikmat sehat ini kita. Ya, padahal nikmat yang paling rendah adalah rezeki harta, Bu. Ya, itu harta nikmat yang paling apa? Adna, yang paling rendah. Ya, yang paling tinggi nikmat apa tuh? Sehat. Ibu ya, kan saya bilang mendingan sehat duit banyak apa mendingan sakit duit dikit? Hah? Sehat duit banyak, Bu. Ya, daripada dikit duit sakit lagi. La ilaha illallah. Ya, nggak enak tuh. Ya, kita kan pengen jadi orang tuh senang di dunia, bahagia di akhirat. Ya kan? Kan Imam Ghazali juga bilang, kelompok manusia itu ada 4 orang katanya. Ada yang senang dunia akhirat, ada yang senang dunia doang, ada yang senang akhirat doang, ada yang senang yang sengsara dunia akhirat. Yang paling parah nomor 4 ini. Ya, dunia akhirat sengsara. Kita pengen yang nomor 1 ya. Ya, pengen apa? Senang dunia akhirat. Makanya doanya sering kita baca tuh, doa sapu jagat ya. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya, wa fil akhirati hasanah. Ya, kalau orang emak-emak dulu bacanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya, emak dulu itu. Ya, karena memang bukan dia sengaja, memang mulutnya bisa kayak gitu ngomongnya. Rabbana atina fid dunya hasanah.
Ya boleh gak? Ya boleh kalau memang nggak disengaja. Tuh, ya. Jadi besarnya berapa pahala yang Allah akan berikan nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuh. Baik. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran." Ya, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali saja, sallallahu alaihi asyran, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Ibu ya, Bu. Ibu-ibu kalau baik sama suami, ya baiknya luar biasa. Banyakan mana dikasih duitnya sama lakinya. Baik biasa sama luar biasa baiknya. Hah? Jaga Bu. Kayak saya bilang kan jadi orang perempuan itu jadi istri pinter-pinter muji suami. Ya, suami dipuji, laki-laki itu harus dipuji Bu. Demen banget laki, saya kan laki-laki Bu. Ya kan saya bilang kalau ke ibu punya suami sering dipuji itu, ya itu duit yang dalam kantong keluar sendiri Bu. Nah, ini nggak perlu dikeluarin, terkeluar sendiri deh. Ya, puji suami kita, nggak apa-apa. Karena dia adalah sebagai siapa? Imam, pemimpin kita dalam sebuah rumah tangga. Ya, tuh. Rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Hibban. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud dan Nasa'i, ya, dan Ibnu Hibban. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa fi sahih Muslim an Abdullah bin Amr ibn al-As annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya, bahwasanya aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu biha asyran." Ya, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Jadi redaksi hadisnya ini banyak, Bu. Ya, ada yang dari Imam Muslim, dari siapa lagi tuh? Dari ya Abu Hurairah. Ya, kalau yang tadi yang pertama kita baca itu dari siapa? Dari Abu Daud. Ya, nah ini dari Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah kita tahu kan salah seorang sahabat yang paling banyak apa itu meriwayatkan hadis, ya Abu Hurairah itu paling banyak dia. Baik. Kaza zakarahu An-Nawawi fil Azkar. Ya, demikian yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Azkar. Ya, jadi Al-Imam Nawawi ini karangan bukunya banyak, Bu. Ya, Pak. Ada namanya Kitab Al-Azkar itu. Ya, itu kalau kita baca cakep banget tuh kitab tuh. Ya, zikir-zikir al-maksurat namanya. Zikir-zikir yang diambil dari Al-Qur'an dan juga dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya kitabnya apa? Al-Azkar. Ya, itu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya alf marrah." Ya, barang siapa yang bersalawat kepadaku sebanyak 1000 kali. Ya, 1000 kali sebentar, nggak lama Bu. Ya Pak ya, paling berapa menit? Ya, 1000 kali itu. Apa ganjarannya? Lam yamut hatta yubashiru lahu bil jannah. Orang itu nggak akan diwafatkan atau belum dimatiin dulu sebelum Allah kasih kabar kalau dia bakal masuk surga. Bu, ini orang-orang kayak gini nih makom-makom tertentu Bu ya. Ya, belum lama Ibu mungkin melihat itu. Salah seorang ulama besar, guru saya tuh yang ada di Mesir namanya Fadilatul Syekh Allahyarham Dr. Ahmad Umar Hashim. Ya, beliau adalah seorang guru hadis. Ya, saya belajar media lama itu, sempat talaki banyak, dapat ijazah dari beliau banyak. Beliau seorang muhaddis masa itu tuh. Ya, tuh. Beliau sebelum meninggal, bahkan setelah meninggal, subhanallah, nggak ada yang nggak enak kita dengar Bu ceritanya Bu. Ya, sampai-sampai itu ada salah seorang muridnya, ketika dia tahu tuh gurunya meninggal itu, nggak pernah berhenti menangis Bu. Ya, nggak pernah berhenti nangis.
Ya, udah sekian lama dia nangis berhari-hari itu dia tidur mimpi. Ya, di mimpi apa mimpinya? Dinasehatin tuh dia orang, "Lima tabki." Ya, kata Dr. Ahmad Umar Hasim itu dalam mimpinya. "Kenapa kamu menangis?" Ya, tidak berhenti-henti. Ya, tahukah kamu? Ya, kata beliau dalam mimpinya nih, apa? Sekarang ini aku sedang bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mbak bayangkan Bu, Pak, ya orang baik tuh, orang yang baik banget biasanya ketahuannya itu kalau udah meninggal dunia. Ya, beliau itu bukan ulama sembarangan. Ya, beliau juga keturunan Ba'lawi kalau orang kita sekarang. Habaib, tapi nggak pernah menyebut-nyebut kalau dia Ba'lawi itu. Dan orang nggak ada masalah bahas nasab-nasab nggak penting. Ya, mau nasab Ba'lawi kalau kagak nggak penting, nggak perlu dibahas-bahas kayak gitu udah. Ya, karena nggak ada yang menjadikan apa tuh pertimbangan Allah dari segi nasab. Yang Allah lihat apa sih? Apa? Ya, hati kita dan amal kita. Coba bayangkan, Bu. Ya, kamu jangan nangis mulu kalau bahasa dia itu. Kenapa? Karena sekarang di hadapan saya sedang duduk bersama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Ya, betapa nikmatnya Bu. Kita aja yang hidup merindukan untuk melihat wajah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau, Masya Allah, ya langsung dipertemukan oleh Allah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu dia langsung berhenti nangis Bu. Ya, nggak nangis lagi dah kenapa? Bahkan dalam mimpinya itu dibilang bahasa kitanya, gue tungguin lo di sini. Ya, tuh, saya tunggu kamu di sini. Ya, karena bahkan beliau juga sebelum meninggal itu dapat mimpi. Ya, aku nunggu kamu wahai apa Ahmad, setelah bahasanya tuh. Ya, yang udah meninggal duluan ngomong tuh. Ya, aku nungguin kamu sekarang tinggal lama dia meninggal dunia. Subhanallah. Ya bukan dikasih tahu Bu kalau dia mau meninggal kagak. Tapi ada bisyarah. Apa itu bisyarah Bu? Berita-berita yang bagus, yang enak, yang apa? Yang Allah sudah tunjukkan. Ya, itu. Karena seseorang itu kan kalau ingin tahu dia tempatnya di mana saat kapan tuh Bu? Fa iza balagatil hulqum. Kalau tuh roh nyawa kita sudah sampai di mana? Di tenggorokan. Apa kata Allah? Wa antum hina izin tanzurun. Saat itu Allah memperlihatkan di mana tempat kamu. Ya, makanya saat orang sakarat Bu, nggak ada yang tenang. Ya, yang tenang itu ada orang jangankan kita Bu, Nabi Muhammad yang udah nggak punya dosa, yang udah dijamin masuk surga oleh Allah, saat sakaratul maut merasakan sakit yang begitu dahsyat. Ya, bahkan Nabi Muhammad bilang, ya Rob, jangan engkau timpakan rasa sakit saat sakaratul maut umatku kepada umatku. Udah kasih saya aja ya Rob. Rasa sakit itu yang enggak akan dirasakan oleh umatku. Coba bayangkan, ya. Padahal rasa yang paling sakit dirasakan kapan? Saat sakaratul maut. Ya, makanya orang kalau ada yang habis sakaratul maut, ada yang melotot ya. Ya, ada yang melotot, ada yang senyum, ya, ada yang ketawa, ada yang keluar keringat tuh kan. Itu tanda-tanda itu ya adalah salah satu tanda kalau kita pelajari nanti itu adalah seperti apa sebenarnya gambaran orang yang lagi apa sakaratul mau ya itu makanya ya kita di masa sekarang ini Bu zaman yang sudah sedemikian apa namanya itu ya akhir zaman seperti ini nih janganlah kita Bu jauh-jauh daripada yang namanya orang-orang soleh ya apalagi orang soleh itu seorang ulama ya kenapa karena kalau kita jauh dari ulama Bu nanti Allah bakal turunin bala kepada kita ya bala kepada kita tuh ini Nabi 14,5 abad yang lalu udah prediksiin akan datang suatu masa kepada umatku kata Nabi ya saya zamanun ala ummati yafirruna anil ulama wal fuqaha ya akan datang suatu masa di mana umatku nanti mereka akan apa lari dari para ulama dan lari daripada fuqaha ya kemudian Nabi bilang fa yabtaliyahum bisalasati baliyat maka Allah akan turunkan 3 bala saat itu ketika seorang manusia sudah banyak jauh dari para ulama Bu ya sekarang ulama belum lama
habaib masalah nasab diomong-omongin, di masalah-masalahin. Ya habaib selesai 2-3 tahun selesai, sekarang siapa nih? Giliran kiai di obok-obok sekarang. Ya, dibilang oleh kiai sepuh orang ikhlas kayak gitu nyari duit sembarangan katanya. Ya, mengambil manfaat janganlah. Ya, itu. Enggak boleh kita itu. Ya, kenapa? Karena nanti akan turun azab. Apa azabnya kata Nabi? Yang pertama azabnya itu Allah akan turunkan apa tuh? Yarfa'ullahu al-barakah min kasbihim. Allah akan angkat keberkahan dari segala macam bentuk usaha yang dia jalani. Ya, usaha apa aja Bu, nggak ada berkahnya. Ya, usaha gini bangkrut, usaha gini bangkrut mulu, ini bangkrut mulu itu. Ya, usaha apa aja bukan dagang doang. Ya, rumah tangga nggak beres, bekawan kagak lama. Ya, punya teman apa tuh, musuhan melulu. Kenapa? Karena jauh dari para ulama. Tuh. Yang kedua Nabi bilang apa? Wa yusallitu alaihim sultanan zalim. Ya, Allah akan berikan kepada kaum umat yang kalau dijauh dari ulama, ya, apa? Seorang pemimpin yang zalim. Ya, seorang pemimpin yang apa? Yang zalim. Sudah terbukti Bu di mana-mana. Ya kita lihat tuh pemimpin-pemimpin yang mereka pilih orang-orang yang apa? Zalim. Tuh. Yang parah lagi yang ketiga nih Bu. Kalau kita jauh dari ulama dan jauh dari fuqaha apa? Wa yakhriju minad dunya min ghairi iman. Ini naudzubillah min dzalik. Ya, kita mati meninggal dunia dalam keadaan apa? Tidak punya iman. Naudzubillah. Ya, padahal kita selalu baca Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Allah sudah katakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kamu jangan meninggal kecuali dalam membawa agama apa? Islam. Ya, kalau orang nggak bawa iman Bu, ya Allah, apaan yang kita mau bawa ngadep ke akhirat Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, kita harus apa? Perlu mempersiapkan untuk apa? Kita berlayar yang akan selamanya. Kapan? Ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadidu apa itu? Jadidu apa? Safinatakum. Perbaikilah apa tuh? Kapalmu. Ya, fa innas safar ba'id. Ya, karena perjalanan itu sangat jauh. Maksudnya apa Bu? Perbaharui niat kita dengan sebaik-baiknya Bu. Ya, kalau kita niat ya sesuatu salah, kita jadi rugi 2 kali. Cuma capek doang di dunia, tapi di akhirat bakal apa? Mendapatkan apa tuh? Ya, siksa dari Allah. Itu semua karena tergantung apanya? Niat kita. Innamal a'malu bin niat. Gitu. Baik. Wa fi riwayatin dalam satu riwayat yang lain, man shalla alayya alf marrah, ya. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1000 kali, ya, busyira bil jannah, maka akan dikabarkan kepadanya, ya, apa? Jaminan surga. Kapan itu? Qabla mautihi, sebelum dia meninggal dunia. Tadi itu. Falamma idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Ya. Orang kalau ketika meninggal habis dia sakaratul maut senyum, wah itu orang bahagia banget tuh. Kenapa? Di situ Allah sudah memperlihatkan di mana tempat yang Allah akan berikan saat dia setelah meninggal dunia. Itu belum surganya Bu, belum. Ya, baru apanya? Ya, sebagian kenikmatan yang Allah akan berikan nanti di alam kubur. Ya, kuburan aja bisa jadi surga, bisa gak? Bisa. Ya, kan kita sebelum surga masuk kuburan dulu. Ya, ada orang meninggal nggak masuk kubur ya sama mati juga. Ya, orang mati di laut masa dicari, balik kuburin nggak bisa. Ya, artinya orang ketika sudah mati itu pasti ya akan mendapatkan apa? Perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kan yang namanya kubur itu kata Nabi al-qabru manzilun min manazilil akhirah. Ya, kuburan itu adalah tempat transit kita untuk menuju negeri akhirat kata Nabi itu. Faman naja minhu fama ba'dahu aisar. Ya, barang siapa yang selamat artinya tidak diazab di alam kubur, maka apa? Yang berikutnya akan lebih enak lagi.
Ya, tuh. Tapi sebaliknya, wa man lam yanja fama ba'dahu asyad. Ya, tapi kalau orang yang saat di alam kubur aja udah disiksa oleh Allah, maka setelahnya apa itu? Asyad, lebih dahsyat lagi. Ya, kuburan belum apa-apa. Kita jangan mengira setelah kita disiksa di kubur di akhirat enggak, belum tentu. Ya, itu baru apa tuh? Mukadimahnya doang. Ya, ibarat kata ini kita belum sarapan berat nih, Bu nih. Ya, baru makan pastel doang. Ya, makan beratnya nanti. Ya, ibu-ibu kan enak, bapak-bapak enak ngaji sambil makan. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, saya cuma ngomong aja di sini, ngomong aja. Ya, ya enak lah. Pokoknya ngaji di sini tuh enak tuh. Ya, lagi ngaji dikasih makan, habis ngaji, kasih makan. Mantap, gitu kan ya. Ya, tuh. Ini kalau orang pancoran tahu pada berebut kemarin nih. Ya, orang pancoran nggak tahu aja ada pengajian ada makan di sini. Ya, enak Bu. Ya, hmm? Iya, insyaallah. Hmm. Ya, coba. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya" ya, "salatan wahidatan sallallahu alaihi asyran." Sama tadi hadisnya ya. Siapa orang yang bersalawat kepadaku sebanyak 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Wa man shalla alayya asyran sallallahu alaihi mi'ah. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 10 kali, Allah akan bersalawat kepadanya berapa? 100 kali. Wa man shalla alayya mi'ah, ya, dan barang siapa yang bersalawat kepadaku sebanyak 100 kali, kataballahu lahu bara'atun minan nifaq, maka Allah akan bebaskan diri orang yang bersalawat 100 kali tadi dari penyakit munafik. Oh, nifak. Jadi orang munafik enak Pak Bu? Enak. Maaf ya Pak, Bapak ya, saya selalu sebut ibu-ibu ya. Yang sering banyak masalah ibu-ibu di mana-mana ya. Ya laki nggak kalahnya Bu. Ya. Karena Nabi bilang yang paling banyak di neraka orang perempuan. Ya, orang perempuan. Kenapa? Jumlahnya lebih banyak soalnya. Ya kan? Kan perempuan di akhir zaman jumlahnya berapa kali lipat? 3 kali lipat Bu. Makanya wajar Nabi bilang banyakkan orang perempuan yang masuk mana? Masuk neraka. Surga juga banyak juga. Jangan takut. Ya. Tuh, orang perempuan kan masuk surganya gampang banget. Ya, tuh. Baik. Jadi orang yang berselawat 100 kali itu Allah akan bebaskan dari penyakit yang namanya penyakit munafik. Nauzubillah Bu. Siksa bagi orang munafik itu lebih dahsyat ketimbang siksa orangnya kafir. Ya, kenapa? Karena Allah bilang innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Tuh. Ya, sungguhnya orang munafik Allah akan jebloskan ke dalam api neraka yang apa tuh? Asfali minan nar, yang paling bawah. Bukan aspal buat jalanan, maksudnya bukan. Ya, aspal itu isim tabdil. Ya, artinya paling bawah. Minan nar, ya, dari api neraka. Bayangkan Bu. Ya, gimana dahsyatnya tuh. Ya, neraka yang paling bawah. Neraka hutum aja kita nggak mau Bu, apalagi neraka jahanam. Ya, makanya kita kalau ngomong yang sembarangan, jahanam lu jadi orang. Ya. Kadang kan mulut kita gampang bang ngejeblak gitu ya. Ya, jahanam, ya. Jangan, nggak boleh sembarangan itu. Jahanam artinya jelek gitu ya. Baik. Wa bara'atun minan nar, dan Allah akan bebaskan dia dari api neraka. Tuh. Bisa gak kita selawat 100 kali 100 kali sehari Bu? Bisa banget. Ya, bisa, cuma kadang kitanya malas aja. Ya. Kenapa malas? Karena kemarin belum tahu keutamaannya. Sekarang Ibu udah tahu, Bapak udah tahu keutamaannya. Selawat ya, sehari minimal 100 kali. Yang kedua. Yang ketiga, ya, wa askanahu yaumal qiyamah ma'asyuhada. Ya, dan nanti di hari kiamat orang yang berselawat kepada Nabi sebanyak 100 kali akan ditempatkan bersama para syuhada. Insyaallah Bu.
Ya, syuhada ini orang paling enak dah. Ya, orang yang mati syahid itu ya pada hakikatnya mereka enggak mati. Ya, tuh. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan. Ya, janganlah kamu mengira orang-orang yang gugur di dalam berjuang di jalan Allah itu mereka mati. Ya. Apa kata Allah? Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Ya, akan tetapi mereka pada hakikatnya apa? Hidup di sisi Allah penuh dengan apa? Kenikmatan atau rezeki dari Allah. Oh, kalau kita ngumpul ya saat meninggal dunia, setelah meninggal dunia kita dikumpulin sama orang-orang syahid, enak banget dah Bu. Berarti apa? Orang syahid itu kan nggak punya dosa. Kenapa? Karena dosanya diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bagi orang yang mati syahid. Kira-kira kita mau mati syahid gak Bu? Mau gak? Bener. Ya. Syahid mau ya? Ya. Salah satu orang mati syahid itu kalau orang lagi ngaji mati. Ya. Tadi Bu lagi ngaji nih, sekarang mau gak mati? Mati syahid Bu. Mau gak? Bapak-bapak dah kali yang mau duluan. Nah, kalau yang gitu bilang yang tuaan duluan, yang tuaan enggak ada. Yang namanya mati enggak ada urusan umur ya. Mau tua, mau muda, mau sakit, mau sehat semuanya apa? Mampus. Ya, mau kaya, mau miskin, ya orang kaya aja mah mati, apalagi orang miskin. Presiden mati gak? Mati. Gubernur mati gak? Pak RT? Apalagi presiden aja mati. Ya, nggak ada yang nggak bakal mati, semua bakal mati. Ya, kita lagi ngantri nih Bu. Saya nggak tahu posisi saya ada di mana. Pak Eko duluan atau saya belakangan? Atau saya belakangan Pak Eko duluan? Saya nggak tahu dah tuh antriannya di mana Pak Eko ya. Ya, gitu. Yang penting pokoknya kan yang namanya kematian itu bagi orang beriman apa? Al mautu khairun lil mu'min. Ya, kematian itu sesuatu yang lebih baik dari siapa? Bagi orang beriman. Ya, bahkan dikatakan oleh Nabi, al mautu jisrun iwasilul habib ilal habib. Ya, tuh. Kematian itu suatu jembatan. Ya, seseorang ketika ingin bertemu kekasihnya. Ya, orang jangan lame-lame Bu, ikut umroh sama Pak Haji Eko. 9 hari aja nggak ketemu bini, rasanya gimana itu laki? Ya, berarti cuma seminggu ya. Iya, kangennya luar biasa. Ya, bohong katanya, siapa bilang bohong? Yang bilang bohong berarti udah kagak ada bininya kali itu ya. Iya, iya pantas yang ngomong begitu. Ya, kasihan dia loh. Ya, itu. Kangen Bu. Ya, kita ingin berjumpa dengan kekasih kita, bukan bini kita, bukan anak kita, tapi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuh. Kita pengen ketemu Allah, pengen banget. Yang ada Allah dulu dah. Nabi Muhammad aja susah banget kita pengen ketemu ya. Ya, mimpi aja belum pernah kita ketemu Nabi Muhammad. Ya, apalagi mimpi ketemu Allah. Insya Allah jangan dah. Ya, itu makom kita belum nyampe Bu yang gitu-gitu. Ya, cuma jangan takut. Kita semua bakal masuk surga. Siapa yang jamin? Nabi Muhammad. Ya, bukan saya, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Baik. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya shalah alayya faqad akhta'a tariqal jannah." Ya. Man nasiya, barang siapa yang lupa. Ya. Orang lupa kan berarti enggak sengaja ya. Ya, dilupa enggak bersalawat. Itu Nabi ibaratkan ya seperti orang yang salah jalan untuk menuju surga. Faqad akhtaha tariqal jannah. Ya.
Diibaratkan sama seperti orang yang salah jalan untuk menuju surga. Ya Bu ya. Kita kan nggak mesti kita ngucapin sendiri. Dengan ibu-ibu hadir di majelis taklim berselawat gak tadi? Selawat tadi kan saya pimpin meskipun cuma 3 bait. Ya, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Tuh, ya, tuh. Itu maknanya juga sangat luar biasa. Ya. Tuh, wahai Tuhanku yang telah memuliakan Nabi Muhammad. Ya, tuh. Sampaikanlah segala hajatku yang ada. Ya, melalui wasilah siapa? Nabi Muhammad. Ya, bukan yang lainnya. Tuh. Ya, kenapa? Karena Nabi Muhammad kalau ape-ape nggak pernah sebelum minta udah dikasih. Kalau kita minta belum tentu dikasih. Ya, Nabi belum minta udah dikasih, Bu. Mana buktinya? Ibu-ibu apal surah yang paling pendek surah apaan? Bu, yang paling pendek surah apaan dalam Al-Qur'an? Inna a'tayna. Ya, tuh. Ya kan? Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada wahai Muhammad sesuatu kenikmatan yang banyak. Tuh, Allah udah kasih. Nabi pengen banget hatinya apa tuh? Bersih. Allah bilang jangan alam nasyrah laka sadrak. Allah udah apain tuh? Udah bersihin dulu hatinya sebelum Nabi minta. Nah, kita minta aja berkali-kali nggak dikasih. Ya, atau belum tentu dikasih. Tapi jangan takut dengan kita rajin hadir di majelis taklim, jalan menuju surga kita sudah benar, Bu. Ya, karena Nabi sudah katakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan ya untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju apa? Surga. Ya, Bu. Surga nggak ada macet-macet lagi di jalanan dah. Ya, kita naik mobil macet aja gedek banget gitu. Ya, apalagi macet di akhirat. Apa macetnya, Bu? Dimampirin dulu kita di neraka. Janganlah ya. Insya Allah nih semua anggota taklim Masjid Al Hidayah nih nggak usah mampir-mampir dulu dah. Ya, nanti akan melewati jembatan Shirathul Mustaqim dengan berlari. Ya, nggak usah ngesot-ngesot udah. Nah, kalau ngesot kan capek kita jalannya. Ya, wa minhum man yamshi ala rijlain, wa minhum man yamshi ala batni. Ya, wa minhum man yamshi ala arba'. Ya, tuh. Kita enggak ada ngebrit kita larinya tuh. Enggak usah lari biasa, tapi langsung apa? Lari kencang untuk menuju apa? Surga melalui jembatan Shirathul Mustaqim. Tuh, ya. Mudah-mudahan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita lagi, Bu ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan." Ya, sesungguhnya ya, orang yang paling mulia nanti di hari kiamat yang akan bersamaku siapa itu? Yang rajin bersalawat kepadaku, kata Nabi. Ya, jadi kita kalau pengen di surga bareng Nabi Muhammad banyak-banyakin apa, Bu? Salawat kepada Nabi. Ya, kalau kita di surga bareng sama Nabi, Bu, enak banget. Ya, ibu-ibu pergi umroh satu hotel sama Pak Eko, enak banget, bintang 7 hotelnya. Ya, itu baru umroh, Bu. Ya, belum lagi di surga bersama siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau gak kita bersama Nabi Muhammad langsung surga? Mau banget, bukan mau doang. Ya, enak kita digabung orang-orang biasa, orang hidup di dunia orang biasa, tapi di surganya bersama Nabi Muhammad. Apa kuncinya? Banyak-banyakin salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka insya Allah dengan demikian Allah akan kumpulkan kita bersama siapa? Nabi Muhammad. Ya, kenapa? Nabi sudah katakan yuhsyarul mar'u ma'a man ahabbah. Ya, Allah akan membangkitkan, Allah akan mengumpulkan kita bersama orang yang kita apain? Cintai. Ya.
bukti cinta kita kepada sesuatu kita sering sebut-sebut, Bu. Ya, Bu ya. Anak-anak muda nih yang lagi pada masa mudanya, Bu. Ya, dia punya demenan namanya si Tina. Ya, kalau disebut nama Tina padahal Tina tukang sayur, hatinya bergetar. Ya. Ada kesamaan nama doang, Tina, Tina. Ya Allah, kebayang Tina yang didemen. Ya, pada orang panggil, Mbak Tina, Mbak Tina, Mbak Tina tukang sayur sebenarnya. Ya. Baru dengar namanya doang. Ya, sering sebut Tina, 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 Tina. Ya kan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli. Itu demen tuh. Bukti apa? Cinta kita kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita cinta, maka kita akan dikumpulkan dan dibangkitkan bersama siapa? Orang yang kita cintai tadi. Siapa itu? Junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, satu hadis lagi. Waqala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, man shalla ya alayya, barang siapa yang bersalawat kepadaku, sallat alaihil malaikah, maka para malaikat akan bersalawat kepadanya. Wa man sallat alaihil malaikah, dan barang siapa ya bersalawat kepada atasnya para malaikat, sallallahu alaihi, ya maka Allah akan bersalawat kepadanya. Wa man sallallahu alaihi, dan apabila Allah bersalawat kepadanya, apa tuh? Lam yabqa syai'un fis samawati wala fil ardi illa shalla alaihi. Coba, tidak lain tidak bukan semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semuanya ngapain? Bersolawat kepada orang yang bersolawat kepada Nabi. Insyaallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semua makhluk, Bu, bukan manusia doang. Ya. Binatang berselawat kepada kita. Ya, tumbuh-tumbuhan, makhluk yang ada di bumi, Bu. Kita kan tahu makhluk yang ada di bumi ini doang, Bu ya. Ternyata di dalam bumi ada bumi lagi. Ya, kita tahu gak siapa yang dalam bumi yang kita nggak lihat? Kita kenal gak? Nggak tahu. Jangan di bumi, Bu. Itu di dalam gunung ada gunung. Ada penghuninya gak? Ada. Kita tahu gak? Nggak tahu. Itu semuanya bersalawat kepada kita, Bu. Kalau kita ngapain? Rajin bersalawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, ya. Tuh. Qala, ya. Qala as-sufiyah. Ya, berkata sebagian ba'du sufiyah, orang sufi, ya. Kana li jarun musrifun ala nafsihi. Ya, ada orang sufi ngomong nih. Saya pernah punya tetangga, ya, tapi tangganya ini orangnya suka boros ala nafsihi, terhadap dirinya. Ya, la ya'rifu yaumihi min amsihi. Ya, dia nggak tahu sampai dilupa hari-harinya dia ini. Ya, tuh. Kemudian apa? Ya, di situ wa kuntu aizuhu, aku memberikan nasihat kepadanya. Falam yaqbal, dia nggak mau nerima nasihat dariku. Ya, tuh. Wa mratu'u bitaubah, istrinya juga ngasih nasihat untuk ngapain? Segera bertaubat. Falam yaf'al, agak dikerjain. Falam mamata, saat orang itu meninggal dunia, ra'aituhu fil manami wa huwa arfa'u maqam wa alaihi hullatun khadra min hulalin. Saat dia meninggal, bininya ngimpi. Tahu-tahu saat dia meninggal itu, dia dipakain apa namanya tuh? Mahkota. Ya, di atas kepalanya mahkota kemuliaan yang berwarna hijau. Sehingga orang sufi itu bertanya, kenapa kok kamu sedemikian rupa Allah berikan kedudukan yang tinggi? Padahal ketika di dunia kamu dikasih nasihat nggak mau. Istri suruh taubat nggak dikerjain. Apa jawaban dia? Kuntu usalli ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu aku pernah sekali aja bersalawat kepada Nabi. Bu, cuma sekali salawat tuh
Ya, begitu meninggal dunia Allah berikan apa tuh? Kedudukan, ya, tuh penghormatan yang sangat tinggi, dipakein apa nih? Mahkota di atas kepalanya tuh, kayak seorang raja. Ya, lantaran apa? Sekali dia mengucapkan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan kita semua, Bu, Bapak, ya, dan semuanya dijadikan orang-orang yang selalu bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena salawat yang kita baca, Bu, bukan hanya sekedar salawat kepada Nabi, ya, itu akan membawa manfaat kepada kita. Salawat juga diibaratkan istighfarnya kita. Ya, dengan kita bersalawat berarti kita apa? Beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita beristighfar, Bu, Allah akan memberikan apa tuh? Kemudahan-kemudahan kepada kita. Ya, segala kesulitan hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam bertetangga, dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas lagi, insya Allah dengan bersalawat kita apa? Akan mendapatkan kemudahan-kemudahan dari siapa? Dari Allah, dengan sebab kita menyebutkan seorang kekasih Allah yang bernama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dengan demikian selesai sudah, ya. Insyaallah apa yang kita pelajari ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat, ya. Ilmu akan manfaat, syaratnya harus diapain? Diamalin, ya. Kalau udah diamalin, diajarin ke orang. Ya, kalau diajarin ke orang nanti apa? Ya, tunggu manfaat, ya, yang akan Ibu rasakan, yang akan Bapak rasakan ketika kita mengamalkan ilmu dari yang kita pelajari. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan dan kekuatan di dalam mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau ada yang mau ditanya, baik yang hadir ataupun yang di rumah.